Tiger One adalah nama tank berat terkenal buatan Jerman yang telah dipakai sejak 1942 dan digunakan di berbagai pertempuran pada Perang Dunia II. Panzerkampfwagen 6 Ausführung A adalah nama resmi tank ini, tetapi sering disingkat menjadi Tiger saja. Tank Tiger One adalah tank pertama Angkatan Darat Jerman Nazi yang memiliki senjata utama kelas berat dan dapat membuat takut tank-tank Soviet di front timur. Tank Tiger pertama kali diterjunkan ke Leningrad saat pecahnya peristiwa pengepungan Leningrad di bawah naungan Waffen-SS. Pasukan Jerman dengan dukungan tank Tiger dapat merebut kota Leningrad dan meneruskan perjalanan, tetapi harus dibayar mahal karena banyak yang mogok akibat kerusakan transmisi. Tank Tiger One ini sudah dicap dengan tank berdesain luar biasa. Namun karena proses produksi yang tergesa-gesa dengan metode penekanan buruh dan dengan bahan biji besi yang sulit untuk didapatkan, hanya ada sekitar 1.347 yang berhasil dibuat antara Agustus 1942 dan Agustus 1944. Tank Tiger sangat rentan terhadap kerusakan roda karena membeku saat musim dingin Rusia yang terkenal ganas sejak invasi Napoleon ke Rusia di 1812. Produksi tank ini kemudian dihentikan guna menghemat bahan baku dan membuat versi kedua yang lebih kompeten untuk membantu pasukan Jerman dalam perang. Tank tersebut dinamai Tiger II. Satu-satunya Tiger One yang masih berfungsi dengan baik berada di Museum Tank di kota Bovington, Britania Raya. Tiger One yang berada di Inggris ini memiliki nomor seri 131, sehingga sering disebut dengan Tiger 131. Henschel & Son memulai pengembangan desain tank besar di awal Januari tahun 1937 saat Departemen Persenjataan Angkatan Darat meminta Henschel mengembangkan kendaraan tipe Durchbruchwagen atau kendaraan pemecah pasukan dengan berat rata-rata 30 hingga 33 ton. Hanya satu prototipe badan yang pernah dibuat, sedangkan kubahnya tak pernah dipasangkan. Prototipe tank Durchbruchwagen 1 bentuk badan dan suspensinya mirip dengan tank Panzer III, sementara kubahnya sama dengan tank Panzer 4C dengan senjata utama L-24. Sebelum prototipe Durchbruchwagen 1 selesai dibuat, ada isu mengatakan bahwa Departemen Peralatan Angkatan Darat akan memesan pembuatan tank dengan berat awal 30 ton. Tank ini merupakan pengembangan Durchbruchwagen 1, tetapi dengan tambahan lebih, armor yang tebal pada prototipe ini, yang mana tank Durchbruchwagen 2 ini akan mampu memiliki 50 mm lapis baja di depan dan kalau ditotal, berat keseluruhan menjadi 36 ton. Hanya satu badan yang dibuat sama saja seperti Durchbruchwagen 1 dan tak pernah dibuat kubahnya. Pengembangan tank ini dimulai tahun 1938. Bentuknya dan suspensi Durchwagen 2 ini serupa dengan tank Panzer IV. Untuk membuat desain yang lebih baik dan lebih besar, maka dibuat cetak biru baru bernama VK30.01H dan VK36.01H. Baik Durchbruchwagen 1 dan 2 akan memiliki status kendaraan uji coba sampai pada akhir 1941. Tank VK30.01H, tank kelas medium, dan tank VK36.01H berdasarkan dari kedua prototipe tank Wehrmacht Durchbruchwagen 1 dan 2, VK30.01H akan difungsikan menjadi tank pembantu infanteri, sedangkan VK36.01H akan dibuat menjadi tank kelas berat yang nantinya akan menjadi cikal bakal Tiger. Pada 26 Mei 1941, Henschel dan Porsche diberi permintaan untuk mendesain ulang proyek tank kelas berat dengan berat awal 45 ton. Tanpa pikir panjang, Porsche meneruskan pekerjaannya di VK30.01P tank Leopard, sementara Henschel juga melanjutkan juga di prototipe VK36.01H. Henschel juga membuat dua prototipe lagi, VK45.01HH1 dengan senjata utama 88 mm, dan prototipe selanjutnya adalah VK45.01HH2 dengan senjata utama 75 mm. Porsche dan Henschel mengajukan desain prototipe, masing-masing memanfaatkan kubah rancangan Krupp.
Kedua purwarupa didemonstrasikan di Rastenburg di depan Hitler. Desain Henschel diterima, terutama karena desain prototipe VK4501P yang menggunakan unit tenaga hybrid bensin listrik yang bermasalah yang memerlukan sejumlah besar tembaga untuk pembuatan komponen drivetrain listriknya, bahan perang strategis yang sangat terbatas di Jerman. Produksi Panzerkampfwagen V AU-SFH dimulai pada Agustus 1942. Mengharapkan pesanan untuk tanknya, Porsche membangun 100 chassis. Setelah kontrak itu diberikan ke Henschel, mereka digunakan untuk kendaraan nirkubah baru, penghancur tank berkasemet. 91 lambung dikonversi menjadi Panzerjäger Tiger P pada awal 1943. Saat Jerman melakukan perjalanan ke timur pada 22 Juni 1941, Jerman terkejut dengan tank baru Soviet yaitu T-31 kelas medium dan KV-1 kelas berat yang dapat menandingi tank-tank Jerman di timur. Oleh karena itu, desain tank ini dibuat agar dapat menandingi KV-1 dan T-31. Akhirnya, rancangan Henschel yang diterima dan mulai dikirim ke timur pertengahan 1942. Tiger berbeda dari tank Jerman sebelumnya, terutama dalam filosofi desainnya. Para pendahulunya menyeimbangkan mobilitas, perisai dan daya tembak, dan kadang-kadang dikalahkan oleh lawan-lawannya. Meski berat, tank ini tidak lebih lambat dari yang terbaik dari lawan-lawannya. Namun, dengan bobot mati lebih dari 50 ton, suspensi, kotak roda gigi, dan barang-barang semacam itu, jelas akan mencapai batas rancangannya, dan kerusakan sering terjadi jika pemeliharaan rutin tidak dilakukan. Meskipun desain dan tata ruang secara umum mirip dengan tank medium sebelumnya, Panzer IV, Tiger memiliki berat lebih dari 2 kali lipat. Ini karena pelindungnya yang jauh lebih tebal, senjata utama yang lebih besar, volume bahan bakar dan penyimpanan amunisi yang lebih besar, mesin yang lebih besar, dan transmisi dan suspensi yang lebih kokoh. Meriam 8,8 cm KWK-36 sepanjang 56 kaliber dipilih untuk Tiger. Kombinasi lintasan tembakan datar yang dihasilkan oleh kecepatan peluru yang tinggi dan presisi dari pembidik Leitz Turmzilverrohr TZF-9B, kemudian digantikan oleh monokular TZF-9C, membuatnya sangat akurat. Dalam uji coba penembakan di masa perang oleh Inggris, 5 perkenaan berturut-turut dicetak pada sasaran 410 x 460 mm atau 16 x 18 in pada jarak 1.100 meter atau 3.600 kaki. Dibandingkan dengan senjata tank Jerman kontemporer lainnya, 8,8 cm KWK-36 memiliki penetrasi superior dari 7,5 cm KWK-40 pada Sturmgeschütz III dan Panzer IV, tetapi lebih rendah dari 7,5 cm KWK-42 pada tank Panther bawah jarak 2.500 meter. Pada jarak yang lebih jauh, 8,8 cm KWK-36 lebih unggul dalam penetrasi dan akurasi. Amunisi untuk Tiger memiliki primer yang dipicu secara elektrik. 4 jenis amunisi tersedia, tetapi tidak semuanya sepenuhnya tersedia. Peluru PZGR-40 menggunakan tungsten yang semakin sedikit seiring berjalannya perang. Tiger One memiliki perisai lambung depan setebal 100 mm, 3,9 inch, perisai kubah depan setebal 100 mm, 3,9 inch, dan mantel meriam setebal 120 mm, 4,7 inch. Tiger memiliki plat lapis sisi lambung setebal 60 mm, 2,4 inch, dan 80 mm pada sisi superstruktur samping atau sponson, sedangkan pada sisi kubah dan belakang adalah 80 mm. Perisai atas dan bawah adalah setebal 25 mm, 1 inch. Mulai Maret 1944, atap menara menebal menjadi 40 mm, 1,6 inch. Plat lapis baja sebagian besar datar, dengan konstruksi yang saling terikat. Sambungan baju pelindung itu berkualitas tinggi, diinjak dan dilas daripada dipaku, dan terbuat dari baja maraging.
Di bagian belakang tank, terdapat kompartemen mesin yang diapit oleh dua kompartemen belakang terpisah, yang masing-masing berisi tangki bahan bakar dan radiator. Jerman belum mengembangkan mesin diesel yang memadai, jadi mesin berbahan bakar bensin harus digunakan sebagai gantinya. Mesin asli yang digunakan adalah 21,35 liter, atau 1303 kubik inci, 12 silinder Maybach HL210 P45, yang memberikan tenaga 485 kW atau 650 HP pada 3000 rpm. Meskipun termasuk mesin yang bagus, mesin itu kurang bertenaga untuk tank Tiger. Dari Tiger ke 251 dan seterusnya, digantikan oleh mesin HL230 P45 yang ditingkatkan, mesin 23,095 liter atau 1409 kubik inci yang memberikan tenaga 521 kW atau 700 HP pada 3000 rpm. Perbedaan utama antara mesin-mesin ini adalah bahwa Maybach HL210 asli menggunakan blok mesin aluminium, sedangkan Maybach HL230 menggunakan blok mesin besi. Blok besi tuang memungkinkan untuk silinder yang lebih besar, dan dengan demikian perpindahan gas yang lebih besar, yang meningkatkan output daya menjadi 521 kW atau 700 HP. Mesin itu dalam bentuk V, dengan dua bang silinder diatur pada 60 derajat. Starter inersia dipasang di sisi kanannya, digerakkan melalui gigi rantai melalui sebuah lubang di dinding belakang. Mesin ini bisa diangkat melalui lubang di atap lambung belakang. Dibandingkan dengan V12 lainnya dan berbagai mesin bensin bentuk V yang digunakan untuk tank, mesin HL230 hampir 4 liter lebih kecil daripada mesin Britania Rolls-Royce Meteor V12 AFV yang diadaptasi dari RR Merlin, tetapi diturunkan tenaganya menjadi 448 kW atau 600 HP, dan prekursor V12 yang dirancang Ford Amerika untuk mesin Ford GAA V8 AFV yang berkapasitas 18 liter, yang dalam bentuk V12 aslinya akan memiliki perpindahan sebesar 27 liter yang sama dengan Meteor. Fitur baru lainnya adalah kotak roda gigi pra pemilih semi-otomatis Maybach Allfar. Akibat bobot yang ekstrim, tank ini juga membutuhkan sistem pengemudi baru. Argus Motorrad Jerman, di mana Hermann Klaue menemukan rem cincin, memasoknya untuk Arado AR96 dan juga memasok cakram 55 cm. Klaue mengakui dalam aplikasi paten bahwa ia hanya memperbaiki teknologi yang ada, yang dapat dilacak kembali ke desain Inggris yang berasal dari tahun 1904. Tidak jelas apakah rem cincin paten Klaue digunakan dalam desain rem Tiger. Sistem kopling dan rem, tipikal untuk kendaraan yang lebih ringan, dipertahankan tetapi hanya untuk keadaan darurat. Biasanya, pengemudian bergantung pada diferensial ganda, pengembangan Henschel dari sistem British Merritt Brown, yang pertama kali ditemui di Ten Churchill. Kendaraan itu memiliki kotak roda gigi 8 kecepatan, dan pengemudian menawarkan 2 radius putar tetap pada masing-masing gigi. Jadi Tiger 1 memiliki 16 radius putaran berbeda. Pada gigi pertama, pada kecepatan beberapa kilometer per jam, radius belokan minimal 344 meter, atau 1128 kaki 7 inci. Dalam gigi netral, roda kantai bisa diputar ke arah yang berlawanan, jadi Tiger 1 berputar di tempatnya. Pada tank Tiger, dipasang pengemudi roda alih lilik, atau seperti yang dimiliki banyak tank pada saat itu, tuas rem tunggal, yang membuat sistem pengemudian Tiger 1 mudah digunakan dan lebih maju dari zamannya. Untuk memamerkan senjata barunya, Hitler memerintahkan untuk penekanan awal bertugas ke garis depan. Sebuah peleton dari 4 Tiger beraksi mulai di pengepungan Leningrad. Sebuah peleton dari 4 Tiger beraksi mulai di pengepungan Leningrad. Bertugas di medan rawa dan hutan membuat Tiger kesulitan bergerak, tetapi bisa bertahan dengan mudah. Tiger-Tiger ini rata-rata dibuat untuk bentuk medan front timur, sehingga lebih banyak Tiger 1 di front timur dibandingkan dengan yang berada di front barat maupun di Afrika Utara. Di front timur juga, Tiger 1 menunjukkan kegagahannya, tetapi tak terlalu lama, karena banyak versi-versi awal Tiger 1 ini banyak yang mogok dan tertangkap oleh pihak Soviet, sehingga akhirnya Soviet mempelajari Tiger dan mempersiapkan tank baru yang dapat menandingi tank Tiger. Sedangkan di front Afrika Utara, tank Tiger kali pertama bertugas saat kampanye Tunisia pada awal Desember 1942. Tank ini tidak banyak berperan di utara Afrika karena hanya sedikit tank Tiger yang ditugaskan di sana, dan karena Hitler lebih fokus untuk medan pertempuran di Rusia.
Pada awal bulan Juli 1943, sebuah tank Tiger yang dikomandani oleh SS Obersturmführer Franz Staudager dari Peleton Kedua, Kompeni Panzer 13, Divisi Panzer SS Leibstandarte, menyerang gerombolan 50 T-34 di wilayah Saarland, selatan front pertempuran Kursk. Staudager mengklaim telah menghancurkan sekitar 22 tank dengan menghabiskan seluruh pelurunya dan sisanya yang mundur ditembaki oleh anak buahnya. Untuk itu, dia mendapatkan medali salib kesatria dari salib besi. Banyak komandan tank Tiger mengklaim telah menghantam lebih dari 100 tank di medan perang, salah satunya Kurt Knispel dengan 168, Otto Karius sekitar 150 ke atas, Johannes Bolter lebih dari 139, dan Michael Wittmann ada 138.